Baik, saya lanjutkan. Elektron itu adalah yang mengintari atau yang mengelilingi inti atom. Nah, dia bermuatan negatif, dan yang bermuatan positif itu ada proton di sini. Nah, kemarin inilah bahan-bahan di alam ini, materi yang bisa menjadikan sebuah material itu menjadi konduktor atau isolator itu dari elektron yang mengintari inti atom ini. Nah, kemudian itu secara singkat ya mereview yang kemarin. Nah, kemudian yang di sini akan saya jelaskan lagi. Tadi sempat saya singgung juga mengenai listrik. Ya, listrik selalu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ juga perlu kita kenali listrik itu juga bisa kita simpan. Nah, sebagai tempat penyimpanan listrik itu ada kita menggunakan baterai. Nah, sebenarnya itu bukan kita simpan dalam seperti halnya wadah kemudian kita masukkan, kita kelihatan barangnya, tapi tidak. Nah, tapi di sini adalah ada suatu peristiwa kimia, di mana nanti terjadi proses perubahan kimia, energi kimia menjadi energi listrik. Nah, tentunya di situ nanti apa yang akan menjadikan listrik tergantung dari material yang kita gunakan di baterai. Bisa menggunakan lithium polimer atau bisa menggunakan karbon dan seng, atau juga ada yang menggunakan baterai jenis lain, misalnya ada lithium ion dan sebagainya. Nah, di sini secara umum ada perubahan bahwa dimana di suatu baterai ini terdapat beda potensial. Nah, jadi listrik itu ada itu karena adanya beda potensial. Maka kalau Anda punya baterai, kemudian baterainya dikatakan sudah drop, tidak punya listrik lagi, nah itu bila mana di dalam baterai itu sudah tidak ada tegangan lagi, sudah tidak ada beda potensial. Maka baterai yang bisa dicas atau rechargeable itu yang bisa kita aliri listrik, nah kemudian akan mengembalikan daerah yang kekurangan, daerah-daerah yang semula ini tidak terbagi atau terpisahkan menjadi daerah positif dan negatif, itu akan menjadi terpisahkan. Jadi daerah-daerah daerah yang kekurangan elektron, karena elektron itu bermuatan negatif, maka kalau itu tidak ada atau semakin berkurang, maka dia akan menjadi positif. Sedangkan yang negatifnya ini akan terkumpul elektron-elektron sehingga dia akan menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi pada prinsipnya secara teorinya, pada saat kita proses pengecasan baterai itu adalah mengubah kondisi baterai ini, yang positif ini elektronnya itu akan dipindahkan ke bagian yang negatif. Nah, sehingga pada kutub positif ini nanti akan mempunyai beda potensial terhadap kutub negatif. Nah, orang teknik mengatakan bahwa di sini ada tegangan, ada beda potensial, ada voltage-nya. Kalau kita ukur menggunakan voltmeter, maka nanti akan muncul nilai tegangan tertentu. Nah, kalau kemudian kapasitas itu nanti ini berkaitan dengan arusnya nanti yang dihasilkan. Sehingga dari beda potensial ini, kalau nanti kita rangkai menjadi rangkaian listrik dengan penghantar atau konduktor dan juga ban, terjadi aliran listrik. Nah, seperti itu. Ini secara konsep. Nah, kemudian ini arus listrik ya. Jadi secara ilustrasinya, karena listrik tidak bisa terlihat dengan mata, tetapi ada dampaknya, ya kan. Untuk melihat ada listrik atau tidak ya tentunya dengan alat ukur. Nah, tetapi secara analogi, nah itu ibaratnya adalah di sini saya contohkan adanya suatu pipa, ini penghantar ya. Kemudian ya listrik yang mengalir itu ya seperti halnya ada kelereng yang dimasukkan ke dalam sebuah pipa. Nah, seperti itu. Jadi itu ada punya arah ya. Nah, sehingga seperti yang kita pelajari kemarin bahwa tegangan listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan elektron itu dari kutub negatif positif. Nah, kebalikannya. Nanti bisa Anda lihat di sini
Nah, ini adalah arus listrik dari baterai. Nah, ini akan mengalir ya positif menuju ke lampu, lampunya menyala, kemudian menuju negatif. Ini adalah rangkaian. Sedangkan elektron dia akan berlawanannya. Elektron itu akan mengalir dari negatif menuju ke positif. Nah, sehingga kalau di kutub positif baterai ini sudah kelebihan elektron, artinya tegangannya semakin berkurang. Karena kutub positif sudah banyak elektron yang muatannya negatif, sehingga nanti tegangan baterai ini akan berkurang dan baterai ini sudah tidak mempunyai energi listrik lagi. Sehingga baterai perlu dicas ulang atau dialiri listrik sehingga dapat kembali tersusun elektronnya berkurang di positif ini. Nah, berpindah ke negatif sehingga menjadi punya tegangan lagi. Nah, seperti itu. Ini kita review yang kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan komponen, nanti kalau rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung saja. Ini ya, sehingga ada 3 sifat listrik. Yang pertama konduktor, kemudian yang tengah-tengahnya kemarin itu ada isolator dan konduktor dan isolator yang tidak mengalirkan, dan yang di tengah-tengahnya adalah semikonduktor. Yang ini akan menjadi bahan utama komponen semikonduktor. Kemudian ini adalah contoh baterai. Jadi rekan-rekan nanti ini ya, kalau pas praktek di lab, nah itu nanti kita bisa menggunakan beberapa macam baterai. Tapi karena kita simulasi, nanti kita hanya menggunakan baterai dalam bentuk simbol. Nanti di situ ada simbol baterai yang akan kita praktikan itu berupa 2 garis jajar, yang satu panjang dan satu pendek ya. Nanti bisa kita lihat. Nah, tapi di sini kita bisa lihat contoh beberapa baterai. Ini adalah untuk menghasilkan energi listrik ya. Jadi mengubah energi kimia dari bahan-bahan baterai ini menjadi energi listrik. Ini langsung saya, nanti silahkan rekan-rekan pelajari ya terkait ini ya, jenis baterai. Nanti silahkan bisa Anda cermati juga. Nama baterai itu dinamakan atau dipanggil atau disebut sesuai berdasarkan dari ini zat penyusunnya. Nah, jadi kalau baterai karbon ya zinc karbon, berarti dia disusun dari zinc dan karbon. Kalau baterai alkalin ya dia disusun dari material alkalin. Nah, kemudian istilah yang perlu dicermati juga di sini ada primer dan sekunder. Nah, yang dimaksud ini adalah kalau baterai primer itu sekali pakai, habis pakai. Jadi kalau Anda punya batu baterai, kalau dia sudah tidak mempunyai energi listrik lagi, sudah habis lah, dikatakan seperti itu, baterai itu sudah tidak bisa kita cas. Nah, artinya sudah menjadi sampah dan tentunya sudah dibuang. Nah, sedangkan sekunder itu bisa kita cas atau bisa kita gunakan berulang-ulang. Contohnya ya seperti baterai yang ada di laptop Anda, di smartphone Anda, di sepeda motor atau di mobil Anda, di kendaraan. Nah, itu baterainya bisa diisi listrik kembali. Dan ini ada beberapa macamnya. Nanti silahkan bisa rekan-rekan baca juga. Dan di situ sudah saya unggah ya tadi, sudah saya upload ini PowerPoint-nya ini. Kemudian terkait dengan berikutnya, nah ini yang akan kita pelajari hari ini adalah komponen. Lanjutan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari ini, ada aktif yang berupa komponen dengan bahan dasarnya berupa semikonduktor. Kemarin saya sampaikan dioda dan transistor. Nah, dioda dan transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang menjadi bahan dasar untuk membuat integrated circuit ini. Sebenarnya integrated circuit ini itu adalah gabungan dari beberapa komponen yang terangkai, ya kan? Maka terintegrasi. Tentunya setiap komponen di sini, yang kanan ini aktif yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, itu mempunyai data sheet atau bisa juga dikatakan mempunyai komponen manualnya. Nah, dia nanti ada tipe atau seri, sehingga
komponen ini mempunyai spesifikasi masing-masing sesuai dengan kode atau tipe komponen itu sendiri. Nah, kemudian orang menyebut komponen dari semikonduktor itu bisa dikatakan komponen aktif. Orang awam menyebutnya seperti itu. Maksudnya adalah aktif, artinya di sini dapat berfungsi dan bekerja jika ada aliran listriknya. Nah, kalau tidak ada arus listrik yang dialirkan atau tidak ada listrik yang bekerja pada komponen aktif ini, pada transistor maupun diode atau integrated circuit, dia tidak akan berfungsi. Kemudian komponen ini juga tidak bisa kita ukur. Artinya kita ukur menggunakan alat ukur karena di sini adalah rangkaian sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita cek baik atau tidak dengan alat ukur kita bisa menggunakan alat ukur untuk mengecek kondisinya, dan baik atau tidak ini mengacu pada komponen manualnya atau mengacu pada datasheetnya. Sedangkan yang di pasif di sini yang akan kita bahas nanti, di sini ada resistor, kapasitor, dan induktor. Dan ini artinya bahwa komponen ini sebenarnya dapat berfungsi tanpa memerlukan arus listrik. Sebagai contoh, Anda membuat filter. Nah, nanti filter itu adalah penyaring ya. Kalau kita punya frekuensi sinyal listrik dengan frekuensi tertentu akan kita filter. Nah, maka untuk membuat rangkaian filter itu bisa menggunakan komponen RCL ini atau menggunakan kapasitor, resistor, dan induktor tanpa menggunakan arus listrik untuk ini bekerja. Jadi ini bisa dinamakan komponen pasif. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan nggak rekan-rekan? Barangkali ada yang kurang jelas dalam penyampaian saya ini. Silahkan. Ini saya sampaikan lebih cepat dari biasanya karena secara daring ini untuk menghemat durasi ya. Cukup ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kesempatan lain kalau memang hari ini belum ada. Kemudian resistor di sini secara fisik ya silakan rekan-rekan bisa cermati ya. Ciri khasnya apa ini di sini komponen resistor ini? Ada yang tahu rekan-rekan? Dengan melihat ini? Izin. Silakan Mas Orion. Siap. Warnanya Pak. Warnanya ada gelang ya. Siap. Betul Siap sekali. Izin. Iya Pak. Nah, ada gelang warnanya. Betul, karena ini salah satu identifikasi. Namun, ini juga perlu hati-hati karena ada komponen lain yang mirip seperti resistor, namanya nanti induktor. Kemasannya sama, bentuknya juga seperti ini ya. Nah, namun nanti dia induktor isinya. Jadi ada gelang warnanya juga, tapi nanti di situ bukan dalam satuan ohm, nanti dalam satuan Henry. Itu adalah induktor atau lilitan. Tapi secara fisik memang tidak tidak mudah untuk dibedakan, tetapi secara pengukuran itu nanti akan berbeda. Jadi kalau resistor ini kita ukur menggunakan ohmmeter ya, nanti menggunakan ohmmeter nanti akan muncul nilai dalam satuan ohm ya. Dan resistor ini nanti selain bisa kita ukur juga bisa kita hitung atau kita baca dari gelang warnanya. Nah, saya kira rekan-rekan kalau sudah pernah belajar fisika atau elektronika dasar pernah belajar menghitung resistor ini. Nah, selain itu, selain menggunakan gelang, ada juga yang menggunakan kode di sini atau langsung dituliskan nilainya. Jadi di sini ada nilai yang langsung tertulis berapa besarannya. Ini ada. Nah, kalau bedanya yang kaki 2 dengan kaki 3 ini apa komponen ini? Nah, kalau yang fix atau menggunakan gelang warna, dia punya 2 kaki, ini adalah komponen resistor yang tidak bisa diubah nilainya. Artinya nilainya sudah fix seperti itu. Kalau dia nilainya 100 ohm ya
sedangkan yang kakinya 3 seperti ini, tentunya di sini ada tuas pemutarnya. Ini variabel, nilainya bisa diubah-ubah. Nah, dia punya rentang nilai antara 0 sampai nilai maksimalnya. Kalau di sini tertulis 50 kilo ohm, berarti dia bisa berkisar antara 0 sampai 50 kilo ohm. Tergantung dari kita memutar knopnya di sini atau tuasnya di sini. Seperti itu. Termasuk komponen kapasitor nanti juga komponen yang ada tuasnya atau bisa diputar itu nanti namanya komponen variabel atau nilainya bisa divariasikan sesuai dengan nilai ranknya antara 0 sampai nilai maksimalnya. Nah, kemudian simbolnya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi nanti kalau kita membuat simulasi, kalau kita akan memasang resistor atau menggunakan resistor, maka kita harus lihat di simbol di papan komponennya dengan melihat simbol seperti ini. Kemarin sudah kita praktikkan dengan multisim, itu kita simulasi dan kita dapat mengubah nilai juga sesuai dengan yang akan kita kehendaki. Nah, kakinya 2 kalau yang fix ya. Kalau yang variabel nanti kakinya 3. Di tengah ini ada kaki tengah. Nah, ada 3 kaki. Nah, kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, kemudian fungsinya untuk memberikan hambatan pada suatu rangkaian. Nah, jadi ini adalah fungsinya untuk penghambat, makanya namanya adalah hambatan atau resistor. Nah, kemudian untuk implementasinya nanti kita akan lebih jelaskan pada pembahasan di hukum Ohm, nanti kita akan menggunakan resistor ini. Nah, kemudian untuk fungsinya bisa kita rangkai untuk pembagi arus, penurun tegangan, pembagi tegangan, dan penghambat aliran arus listrik. Nah, tergantung dari bagaimana kita menyusunnya. Nah, kalau di gambar sebelah kiri, yang ini kita rangkai secara paralel, ini ya. Nah, di sini akan membagi arus, ya. Ya, ibaratnya pembagi arus itu Anda analogikan atau Anda bayangkan ya, ini tandon tegangan itu, sumber tegangan itu tandon air, kemudian itu Anda alirkan melalui pipa dan pipanya itu dicabang, maka airnya kan akan terbagi. Nah, yaitu analogi seperti halnya air yang terbagi ke beberapa pipa. Nah, sehingga ini bisa dikatakan sebagai pembagi arus. Kemudian pembagi tegangan. Nah, tegangannya dibagi. Maksudnya adalah bahwa sumber tegangan, misalnya di sini ada 10 volt, nah kemudian kita akan membutuhkan tegangan 5 volt, maka kita bisa bagi dengan resistor. Tentunya dengan konsep resistor yang di seri 2 seperti ini, dengan nilai masing-masing sama, tentunya di tengahnya nanti akan separuhnya. Ya, ibaratnya Anda punya, pada waktu SD itu pernah ya kita belajar tentang tekanan ya. Ini analogikan adalah Anda pikirkan di sini ada tandon air juga ya, tetapi dalam satu drum seperti itu ya, atau dalam satu wadah, dan wadahnya itu dikasih lubang. Nah, akan ada aliran yang tekanannya tinggi dan tekanannya rendah. Nah, seperti itu. Jadi kalau listrik membagi tegangan itu seperti itu analoginya. Nah, sampai di sini belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian, tadi sudah sedikit saya singgung, ada jenis resistor tetap dan juga ada resistor variabel. Nah, seperti ini contoh resistor tetap ya. Ya, kemudian resistor variabel yang seperti ini ada 3 kaki, ada tuasnya. Nah, tentunya bentuknya bermacam-macam. Anda identifikasi 3 kaki, kemudian ada tuasnya. Tapi belum tentu yang komponen 3 kaki seperti ini namanya resistor. Anda cermati lagi. Di sini simbolnya apa? Satuan nilainya apa? Di sini adalah ohm harusnya.
Nah, kemudian contoh lain ada variabel resistor yang tidak ada tuasnya, tetapi dia akan berubah terhadap perubahan kondisi lingkungan. Contohnya di sini adalah termistor. Termistor ini tentunya sudah bisa kita lihat dari namanya, term adalah suhu. Di sini bahwa resistor yang akan berubah nilainya jika suhunya berubah. Maka di sini ada NTC dan PTC. Negatif temperatur control dan positif temperatur control. Nah, tentunya di sini akan berubah kalau temperaturnya berkurang. Kalau ini akan berkebalikannya. Kemudian LDR, Light Dependent Resistor, di sini adalah resistor yang nilainya akan berubah jika ada cahaya yang berubah juga. Gelap dan semakin terang itu akan mempunyai nilai dari semakin tinggi ke semakin rendah seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, contoh PTC ini adalah nilai resistor yang berubah jika ada perubahan suhu. Nah, simbolnya seperti resistor variabel, tapi di sini ada T. T itu maksudnya adalah temperatur. Nah, semakin tinggi suhunya maka dia akan semakin besar hambatannya. Jadi sebanding ya. Kemudian ini biasanya dipakai untuk sensor. Misalnya Anda menggunakan engine itu kan, di mesin itu kan ada indikator temperatur. Nah, maka untuk membaca kondisi mesin itu bisa kita pasangkan namanya termistor di sini. Dia akan membaca kondisi, kemudian dia akan mengubah atau nilai resistornya itu akan berubah. Begitu juga termistor, tetapi di sini akan terbalik ya. Kalau semakin tinggi suhunya maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Nah, ini fungsinya sama, tinggal nanti bagaimana kita akan menggunakannya. Nah, kemudian ini like dependent resistor, jadi resistor yang nilainya berubah-ubah tergantung dari intensitas cahaya. Simbolnya seperti resistor pada umumnya, namun di sana ada simbol tanda panah yang masuk ya, jadi ini variabel. Nah, kemudian ini juga bisa dipakai untuk sensor cahaya ya. Nah, kemudian kita akan lihat nih ya, yang di sini kode warna ini ada beberapa macam nanti karena tergantung dari jumlah gelang warnanya. Kalau di sini ada gelang warna 5 gelang warna, maka nanti cincin yang pertama, cincin kedua dan ketiga ini sebagai angka satuannya, angka dasarnya, kemudian cincin yang keempat ini sebagai pengalinya. Sedangkan cincin kelima nanti toleransinya. Nah, simbol warna di sini sebenarnya merepresentasikan atau menunjukkan tingkatan nilai. Ya, hitam itu 0, coklat 1, merah dan seterusnya sampai nanti di sini ada putih nanti angka 9. Sedangkan untuk emas, perak dan tanpa warna ini mengacu untuk referensi toleransinya. Nah, toleransi di sini adalah nilai rentang yang bisa diterima oleh atau nilai perubahan yang ada pada resistor itu. Misal contoh, resistor ini 1 kilo ohm dengan toleransi 1%. Artinya bahwa nilai 1 kilo ini bisa lebih tinggi dari nilai itu sebesar 1% atau bisa lebih kurang atau lebih kecil dari nilai itu sebesar 1%-nya. Kalau misalnya 1000 ohm ya berarti 1%-nya adalah 10 ohm. Maka nanti nilai itu bisa berkisar antara 990 sampai 1010 ohm. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada gelang pertama ya. Gelang pertama dari kiri. Nanti gelang
nilai atau indikatornya, ciri-cirinya adalah gelang yang agak jauh dari gelang yang lainnya. Nah, itu biasanya gelang terakhir, gelang 4. Maka Anda cermati seperti ini. Namun nanti karena kita prakteknya adalah menggunakan simulasi, jadi kita hanya menggunakan simbol, maka kita tidak perlu menghitung seperti ini. Namun nanti kalau rekan-rekan menemukan yang sebenarnya, silahkan kalau tidak hafal gelangnya ya tinggal gunakan alat ukur saja. Nanti kalau misalnya Anda menjadi seorang teknisi, ya tentunya komponen-komponen itu sebenarnya bisa diukur nilainya. Jadi menghafal atau tidak itu adalah pilihan Anda. Yang penting Anda bisa mengetahui nilai ini dengan cara mengukur, itu bisa. Kalau hafal ya dengan membaca kode. Kemudian ini ya, gelang pertama itu yang paling kiri, kemudian diikuti berikutnya sampai nanti gelang ke-5 paling kanan. Nah, nanti yang agak jauh seperti ini letaknya. Nah, ini adalah gelang yang paling akhir. Ini adalah toleransi seperti itu. Nah, kemudian untuk cara ini saya contohkan cara pembacaannya. Nanti ini silahkan bisa juga rekan-rekan lihat tutorial juga nanti. Banyak sekali cara membaca nilai resistor dengan menggunakan gelang warna. Nah, di sini sebagai contoh ada warna orange, kemudian di sini ada warna putih, warna hitam, dan paling akhir di sini ada warna coklat. Nah, ini sesuai dengan contoh. Maka angka gelang pertama dan gelang kedua sampai gelang ketiga ini, nah di sini ya Anda bisa lihat ini sebagai angka dasar. Di sini ada warna oranye dan putih. Maka di sini ada oranye itu berapa nilainya? Anda cek di sini. Oranye itu adalah 3. Maka Anda bisa nuliskan gelang pertama 3, gelang kedua juga oranye, maka 3. Kemudian gelang ketiga, di sini ada putih ya. Nilainya 9, maka Anda tuliskan 9. 3 gelang pertama ini angka dasar. Nah, di sini ada 339. Nah, kemudian kita lihat gelang keempatnya. Ini sebagai pengalinya. Gelang keempat warna hitam. Kita lihat kalau dia sebagai gelang keempat, pengali 1 atau nilainya adalah dikalikan dengan 1. Maka di sini 339 kalikan gelang keempat 1 ya nilainya. Maka ya 339 itu ya 339. Sedangkan gelang kelima toleransinya di sini ada plus minus 1%. Nah, kita lihat 1% dari 339. Jadi Anda cukup melihat gelang 1, 2, 3 dan gelang keempat nanti sebagai pengali, atau saya bisa menyebutnya sebagai jumlah nolnya, karena kalau nanti pengali kan tinggal ditambahkan dengan angka 0 berapa digit seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir gelang kelima ini adalah toleransinya. Maka kalau kita hitung ya, misalnya di sini sebenarnya nilai resistor yang ada di sini itu sampai berapa. Nah, bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Nah, nilai resistor minimal itu adalah nilai yang tertera di sini dikurangi dengan toleransinya. Nah, 339 dikurangi 339,0,01. Dan sampai berapa nilai resistor ini? Nah, nilai resistor maksimalnya adalah nilai yang tertera ditambah dengan toleransinya 0,01%. Namun di sini Anda cukup menuliskan seperti yang di atas di sini ya. 339 ohm toleransi plus minus 1%, sudah cukup sebenarnya. Namun kalau Anda ingin lebih merinci lagi, sebenarnya harusnya sampai berapa? Nah, karena nilai ini akan menjadi penentu untuk
mengatakan bahwa nilai resistor ini masih atau tidak. Kalau nilainya masih, kalau nilai ini kita ukur seperti itu, karena nilai sebenarnya itu sebenarnya nilai yang terukur. Maka ini sebagai teori untuk pengetahuan ya, kita cukup harus tahu. Namun untuk implementasinya nanti yang valid adalah nilai yang digunakan itu adalah nilai yang terukur. Nah, sedangkan nilai ini secara teori, secara perhitungan ini akan kita jadikan acuan untuk memvonis bahwa resistor ini masih layak dipakai atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini kita ukur nilainya sudah di bawah nilai minimal, misalnya nilainya menjadi 320, nah, maka sebenarnya nilai ini sudah tidak sesuai, harus kita replace, harus kita ganti seperti itu. Atau sebaliknya nilainya melebihi. Nah, misalnya kita ukur 350 ohm. Sedangkan batas maksimalnya hitung dengan toleransi hanya sampai 342,39. Nah, tentunya nilai ini juga tidak sesuai lagi. Namun jika nilai ini masih berkisar antara nilai minimal dan nilai maksimalnya, maka masih bisa kita gunakan. Kalau kita ukur nilainya 340, masih di rentang, berarti masih bisa kita gunakan. Nah, itu untuk implementasinya nantinya. Kenapa kalau nilai resistor ini berubah, dampaknya apa? Nah, tergantung kita gunakan sebagai apa. Ya, kalau itu sebagai pembagi tegangan, ya tentunya nanti tegangan yang terbagi itu akan menjadi tidak sesuai yang dikehendaki. Kalau itu pembagi arus, maka arus yang kita kehendaki atau yang dihasilkan ya, tidak akan sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, nilai resistor ini akan menentukan fungsi yang lainnya, tergantung kita memfungsikan sebagai apa. Nah, kalau ini sebagai penentu frekuensi, misalnya di osilator, ya, nilai resistornya berubah, ya maka frekuensinya juga akan berubah. Apalagi kalau ini sebagai instrumen. Nah, komponen yang ada di instrumen tentunya akan berdampak sangat fatal. Misal ini untuk penunjuk tadi ya, kita gunakan sebagai penunjuk temperatur ya, misalnya. Ada salah satu komponen resistor untuk membagi tegangan sebelum dia diteruskan ke instrumen misalnya. Karena nilainya ini berubah, bisa saja di instrumen itu nanti yang tampil bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, temperatur yang ditampilkan misalnya. Nah, ini akan berdampak fatal sehingga bisa menjadikan ini informasi yang salah. Komponen sederhana tapi nanti kalau ini difungsikan untuk peran yang sangat penting misalnya untuk instrumen, nah, maka ini akan berdampak sangat fatal kalau ada kesalahan. Sampai di sini rekan-rekan ada pertanyaan? Cukup ya. Bisa dipahami nggak rekan-rekan kira-kira? Oke. Saya tanya sebentar ya. Mas Sames, menyimak nggak Mas Sames? Saudara Syames? Oke, tidak menyimak ya. Elsa, mengikuti nggak ini? Wah, ini tidak ada yang menyimak ini. Mas Dendi, Virgus, ada nggak? Izin Pak, siap Pak. Oke, bisa ya, bisa menyimak, bisa memahami. Oke, kemudian, nah kalau kita konversi, nah jadi rekan-rekan juga perlu mencermati nanti dalam komponen resistor ini ada istilah yang bisa kita lihat dinilai ya. Ada satuan ohm, ada kilo, ada mega. Nah itu sebenarnya tingkatan. 1 ohm itu ya seperti halnya
tingkatan satuan yang lainnya sih, yang melekat pada satuan yang lain. Di sini 1 kilo ohm ya atau K ohm ini sama dengan 1000 ohm. Kemudian 1 mega ohm atau 1 M ohm ini sama dengan 1000 kilo atau 1 juta ohm. Sama seperti untuk apa itu satuan-satuan yang lain. Nah, kemudian kalau kita ukur tadi, kalau kita hitung nilainya, resistor itu dengan gelang warna ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian kalau akan kita ukur ya menggunakan ohmmeter, nanti pastikan alat ukur yang kita gunakan adalah ohmmeter ya. Jadi ohmmeter itu kalau kedua ujungnya tidak kita hubungkan, maka nanti dia tidak akan menunjukkan 0. Dia akan menunjuk nilai maksimal tak terhingga ya. Maka kalau alat ukurnya digital seperti ini, nanti dia akan menunjuk angka. Atau kalau kita gunakan avometer yang menggunakan jarum, nanti dia akan ada pada paling kiri yang menunjukkan bahwa nilai paling maksimal. Nah, kemudian setelah kedua ujungnya kita tempelkan ke resistornya yang akan kita ukur itu, maka nanti dia akan menunjuk nilai yang ditunjukkan itu. Nah, ini tergantung juga alat ukur yang Anda pakai. Di situ ada perkaliannya enggak. Kalau cukup ohm saja berarti nilai yang tertera adalah satuannya dalam satuan ohm. Namun kalau misalnya, karena setiap alat ukur itu berbeda-beda, ring batas ukurnya itu, kalau dia di sana menunjukkan ada kali 1 K ohm atau kali 1 kilo, maka nanti hasil yang tertera di situ dikalikan dengan ohm. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul langsung di sini. Nanti bisa kita simulasikan juga besok ya, nanti akan saya ajari lagi. Kemudian untuk standar resistor nanti silakan rekan-rekan baca sendiri ya, standar nilainya, bahwa urutan nilai itu mengacu kepada tabel ini. Kemudian ini nilai standar resistor yang ada di pasaran, artinya yang ada di komponen. Namun kalau nanti rekan-rekan pada praktiknya kita simulasi, itu nilai bisa Anda sesuaikan dengan keinginan Anda. Misal Anda akan membuat nilai 1050, itu bisa kalau simulasi. Tapi kalau pada komponen yang dijual di pasaran itu nilai yang ada seperti yang tertera. Jadi 1 dan 1,1 atau 10, 11, nah, kelipatan itu seperti itu. Ini mengacu pada tabel E12. Kemudian, ini ya rangkaian. Nah, rangkaian resistor ini nanti akan lebih jelasnya pada saat kita mempelajari tentang rangkaian listrik ya. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci di situ. Ini saya skip dulu karena tujuan perkuliahan yang hari ini akan saya sampaikan adalah mengenal komponen dulu. Nanti ini akan saya jelaskan pada topik perkuliahan tentang rangkaian listrik. Ini adalah rangkaian seri dan nanti rangkaian paralel. Kemudian langsung masuk ke komponen berikutnya, ada kapasitor di sini ya. Nah, kapasitor bentuknya seperti ini, seperti yang ada pada tampilan ini. Dia ada 2 kaki juga, tetapi yang perlu dicermati di situ adalah satuannya sudah berbeda. Nah, satuan dasarnya kapasitor adalah farad atau simbolnya huruf F. Tapi di situ pasti nanti ada pengikutnya satuannya. Ada awalannya. Maksudnya ada mikro, ada nano, dan ada pico. Nah, mu simbolnya mikro itu mu. Kemudian nano, N kecil, dan pico farad, P kecil. Nah, jadi ada mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Nah, kemudian ini juga ada 2 tipe. Ini yang seperti yang tadi ya, ada yang komponen atau kapasitor fix tetap ya, dan ada yang kapasitor variabel. Nah, seperti itu. Tentunya sudah cukup jelas ya bahwa fix tetap itu nilainya ya sudah tetap, tidak berubah.
Kemudian yang variabel itu nilainya dapat berubah, bervariasi tergantung ini ya, tuas yang kita putar, atau itu bisa diubah-ubah. Nah, kemudian ada simbolnya yang beberapa macam ini, yang tidak ada panahnya itu atau tidak disilang seperti ini, miring ini. Nah, ini adalah variabel. Sedangkan yang hanya 2 kaki, nah itu adalah yang fix. Namun di sini juga ada variasi lagi nih, ada tanda positifnya, ada yang tidak. Nah, kapasitor kalau tidak ada tanda positifnya, berarti kapasitor itu non polar, dia tidak punya polaritas. Bahwa kapasitor ini dapat dipasang secara bolak-balik. Ya, jadi tidak ada masalah, tidak ada kaki positifnya, tidak ada kaki negatifnya. Seperti resistor ya, dia tidak punya polaritas, maka dikatakan juga kapasitor non polar. Nah, kemudian yang positifnya di sini berarti dia punya polaritas. Dalam memasangkannya harus memperhatikan arahnya atau memperhatikan kaki positif dan negatifnya. Nah, kalau terbalik maka komponen tidak bisa bekerja dan komponen bisa rusak. Misal contoh, komponen kapasitor elektrolit, ya ini adalah simbol kapasitor elektrolit, atau orang bisa menyebutnya elektrolit kapasitor juga, atau elko. Kalau kita pasang posisinya terbalik, maka nanti komponen bisa rusak, bisa meledak. Nah, karena nanti akan panas kalau terbalik. Maka ini perhatikan. Jadi kalau nanti kalau kita merangkai di simulasi, ya kalau kita terbalik ya paling ada muncul warning atau muncul peringatan errornya, kesalahannya. Tapi kalau kita merangkai yang sebenarnya, nah, nanti bisa rusak, bisa putus. Nah, kemudian ini ada 2 macam ya, nanti elektrolitnya seperti ini. Ada simbol yang satunya garis melengkung, ada yang simbol satunya garis tebal. Tapi yang jelas di sini nanti ada tanda polaritasnya. Komponennya yang mana? Yang ini. Elko itu ada yang di sebelah ini ya, kiri, yang ada tulisan voltasenya. Nah, ini ya, mikro 3,5 volt. Nah, di sini nanti apakah komponen non polar juga ada voltasenya? Ada juga ya. Jadi komponen kapasitor ini selain diikuti nilainya juga ada nilai nilai tegangan kerjanya yang voltase. Nah, kalau kaki yang positif atau negatif yang mana? Nah, itu ciri-cirinya nanti ada di kaki yang positif. Kalau komponen sudah dipotong, misalnya sudah dipasang, kan jadi sama tuh kakinya, panjangnya, atau bahkan sudah berubah. Ciri positifnya adalah nanti silahkan Anda lihat bahwa kapasitor yang ada garis putihnya atau garis tanda stripnya ini, itu adalah kaki yang negatif. Sudah ada tandanya nanti, sudah ada keterangannya. Sedangkan kapasitor yang keramik seperti ini, nah ini tidak ada polaritasnya, maka bisa dipasang bolak-balik. Nah, kemudian seperti halnya resistor, ada satuan pengikutnya. Nanti di sini ada sebelum satuan dasar. Ini satuan dasarnya adalah farad ya. Nah, maka nanti dalam penulisannya itu komponen kapasitor itu nanti ada 3. Ada mikrofarad, ada nano, dan piko. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Versinya bagaimana? Nah, ini perlu diketahui karena ini sangat penting kalau rekan-rekan nanti akan mengerjakan soal hitungan. Nah, satuan kadang-kadang lupa untuk dikonversi. Nah, dalam persamaan perhitungan di elektronik nanti satuan dasar itu selalu merujuk ke satuan dasar ya. Satuan dasarnya apa? Kalau kapasitor ya farad, kalau resistor satuan dasarnya adalah ohm. Nah, sedangkan kapasitor yang tertulis, nah, nanti itu biasanya dalam satuan mikrofarad, nanofarad, atau pikofarad. Nah, maka rekan-rekan harus mengkonversi terlebih dahulu. Nah, kalau yang diketahui misalnya, diketahui satu buah kapasitor dengan
satuan atau dengan nilai 1 farad. Nah, pada dasarnya nilai ini adalah 1 juta mikrofarad atau 1 kali 10 pangkat, atau kebalikannya. Diketahui sebuah komponen dengan nilai 1000 mikrofarad. Nah, maka ini harus kita ubah dulu ke dalam satuan farad misalnya. Maka akan menjadi 0,001 farad. Nah, tentunya ini rekan-rekan harus cermati dalam teknik, ya, khususnya teknik elektronika, itu satuan menjadi peran yang sangat penting karena ini menunjukkan nilai. Ya kan, misalnya saya suruh berjalan, ya, 1 meter dengan 1 kilometer kan sudah berbeda. Nah, maka dalam perhitungan ataupun juga dalam analisis elektronik nanti, satuan ini menjadi sangat penting. Kalau Anda menjawab soal tidak ada satuannya, ya tentunya akan salah besar, ya, karena ini merepresentasi nilai. Jadi cukup dicermati, ya, ini harus dicermati nih. Kemudian, nah, fungsinya untuk apa? Nah, kalau tadi sudah kita lihat di resistor mempunyai beberapa fungsi, nah sedangkan kapasitor juga punya fungsi ini. Nah, salah satunya adalah ini, penyimpan arus atau tegangan listrik. Jadi di kapasitor itu juga nanti setelah kita gunakan, setelah kita pakai juga bisa tersimpan di situ. Nah, listriknya ada di situ. Nanti kalau kita aliri atau kita kosongkan dengan rangkaian listrik, nah, itu nanti akan ada aliran arusnya. Tentunya nilainya akan bervariasi, ya. Semakin besar kapasitansinya, maka dia akan semakin besar kemampuan arus yang disimpannya. Kemampuan listrik yang ada di situ juga akan semakin besar. Kemudian ini punya sifat yang uniknya. Jadi uniknya bagaimana? Nah, nanti rekan-rekan bisa cermati sendiri. Nah, bahwa kapasitor itu akan berfungsi menjadi konduktor, ya. Itu nanti kalau dilewati arus AC. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita cermati di analisis rangkaian di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, bahwa kapasitor ini akan menjadi konduktor kalau nanti ada arus AC yang mengalir atau yang lewat. Nah, ciri-ciri arus AC adalah arus yang punya frekuensi. Kenapa ini menjadi konduktor? Karena arus listrik AC dengan frekuensi itu nanti dia akan mempunyai, nah, sifat kapasitor ini adalah nanti akan menjadi penghantar atau menjadi konduktor. Kalau dia ada frekuensi yang ada di situ, hambatannya. Sedangkan jika arus DC yang dialirkan, maka nanti ini akan menjadi isolator karena arus DC tidak punya frekuensi. Maka sifat kapasitor ini akan menjadi penghambat. Nah, hambatannya sangat besar sehingga ini menjadi isolator. Kemudian ada juga sebagai filter. Nanti akan kita gunakan untuk penyearah, ya, di power supply itu nanti bisa kita jadikan sebagai filter, ya, filter kapasitor, filter dari hasil penyiarahan kita, ya. Jadi kalau kita menyiarahkan listrik dari AC ke DC, nanti ada beberapa, nanti kita bisa lihat, ya, bedanya apa, gelombang noise-nya itu nanti akan kita hilangkan dengan memasang kapasitor ini. Nah, kemudian atau penghubung, jadi nanti satu rangkaian ke rangkaian yang lain itu nanti bisa kita jembatani dengan yang namanya kapasitor ini. Juga untuk pembangkit frekuensi, osilator, kemudian juga nanti untuk rangkaian resonansi dan sebagainya. Tentunya ini akan punya fungsi yang bervariasi tergantung bagaimana kapasitor itu dipasang dalam suatu rangkaian. Kemudian untuk jenisnya seperti ini, ya, rekan-rekan, cukup jelas nanti bisa dilihat di slide PowerPoint. Nah, kemudian untuk simbolnya dan nama kapasitor itu tergantung dari bahannya.
kalau dinamakan kapasitor keramik berarti nanti bahan penyusunnya adalah kapasitor ini dari keramik. Kemudian kalau ada kapasitor elektrolit, maka di sini ada cairan elektrolit yang ada di dalam komponen ini. Ada di gambar itu ya, rekan-rekan nanti bisa cermati, termasuk simbolnya, mana komponen kapasitor yang punya polaritas dan mana yang tidak punya polaritas. Ini harus dicermati. Simbolnya yang tidak ada polaritas berupa garis jajar seperti ini. Kemudian kalau yang berpolaritas nanti ada tanda positif seperti itu. Untuk selanjutnya ada variabel kapasitor ya. Gambar dan simbolnya seperti ini. Kemudian nah ini ya. Ini adalah cara pembacaan komponennya. Di kapasitor elektrolit itu nanti ada nilai kapasitansinya dalam satuan farad ya. Di sini ditunjukkan di contoh ini adalah 3300 mikrofarad dan voltasenya 16 volt. Nah, kemudian tanda negatif itu ada tanda, kalau ini kan nih kakinya loh, ini berarti positif negatifnya yang mana ya, susah juga kalau melihat dari fisik di kaki komponennya karena sama, maka kita lihat di tanda garis warna putih atau tanda strip minus seperti ini. Ini adalah tanda negatifnya. Kemudian di sini juga dituliskan ada kode 105 derajat Celcius adalah suhu atau temperatur kerja maksimal. Jadi kalau nanti di pesawat misalnya komponen yang digunakan tentunya berbeda dengan komponen yang digunakan di ground ya. Karena pesawat pada saat dia terbang dia akan bisa berada di suhu yang negatif atau minus ya. Kalau nanti dia di ground misalnya di bandara itu kan bisa sampai suhu yang tinggi ya. Dan itu tentunya punya spesifikasi yang berbeda. Nah, kemudian untuk nilai-nilai pembacaannya, nilai kapasitor juga bisa diukur dengan kapasitan meter. Nah, namun di setiap komponen itu selalu dituliskan kode. Nah, sebagai contoh di sini, ini ada kapasitor, nilainya ada, kodenya ada 104. Nah, di sini artinya bahwa ini mirip dengan resistor sebenarnya cara pembacaannya, cuma kalau di resistor itu kan kodenya kan berupa warna, sedangkan di kapasitor ini langsung dituliskan dalam kode angkanya. Nah, di kapasitor ini dengan 3 digit kode, nah di sini tertulis ada 104. Adalah sebagai berikut. 10 ini adalah angka dasar, sedangkan 4 ini adalah pengali. Ya, pengali itu atau bisa dikatakan kalau saya menyebutnya adalah jumlah nolnya. Ya, kalau di sini 1, 0 ini adalah angka dasarnya, maka ditambahkan dengan atau dikalikan dengan 10 pangkat 4 atau ditambah dengan 0 4 kali. Sehingga nilainya ini adalah 100000 atau bisa dituliskan menjadi 100.000 mikrofarad. Nah, nanti lebih jelas bisa Anda coba rekan-rekan. Kalau ini ada papan tulis sebenarnya akan lebih mudah saya menjelaskannya. Coba nanti saya kalau ada waktu saya ini ya siapkan untuk menggunakan ini ya tulisan tangan langsung ya untuk menjelaskan. Nah, 104 ini adalah 10 angka dasar, kemudian 4 ini adalah pengali atau jumlah nolnya. Sehingga hasil pembacaan nilainya adalah 100000, artinya 100.000 mikrofarad. 100.000 pikofarad. Nah, kemudian ini bisa kita konversi, kita ubah ke dalam mikrofarad menjadi 0,1. Nah, perlu dicermati, tadi saya menjelaskan di sini adalah 104
4 ini adalah dalam satuan dasarnya picofarad. Kalau di resistor tadi itu adalah langsung dalam satuan ohm, tapi kalau di kapasitor keramik ini dalam satuan picofarad ya. Jadi nilai ini 1000 ya, atau 100.000 dalam satuan dasar picofarad PF. Kemudian kalau akan kita jadikan mikro ya nanti kita konversikan. Kita bagi dengan 10 pangkat 6 atau kita kurangi nolnya sebanyak 6 tingkat. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan bisa coba sendiri ya, cermati. Nah, jadi saya di sini agak susah untuk membuat ini. Saya belum menyiapkan ini ya untuk menggunakan penjelasan menggunakan tulisan tangan, tapi mudah-mudahan rekan-rekan tidak kesulitan. Tapi pada prinsipnya untuk aplikasi di lapangan nanti rekan-rekan bisa mengukur langsung menggunakan kapasitansimeter. Nah, khusus untuk keramik ini ya, kapasitor keramik ini yang nilainya tidak langsung dituliskan. Sedangkan di kapasitor elektrolit ini nilainya langsung tadi ya, langsung muncul nilainya berapa. Nah, ini sebagai pengetahuan. Kemudian untuk operating voltage-nya seperti ini, nanti rekan-rekan bisa cermati kode-kodenya itu apa maksudnya, karena setiap komponen yang dikeluarkan oleh produsen yang berbeda juga akan punya kode yang berbeda juga. Tapi nanti lebih jelasnya setiap komponen itu ada manualnya. Kemudian ini ya, ada juga kode kapasitor seperti ini. Nah, bentuk kapasitor seperti ini. Ini elektrolit kapasitor yang kanan, sedangkan yang kiri ini adalah kapasitor. Yang tengah ini kapasitor keramik, sedangkan yang kiri ini ada kapasitor tantalum. Dia juga punya polaritas. Ada tanda plusnya di sini. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Izin Pak, izin bertanya. Silakan Mas Farhan Fauzan. Untuk kode 473Z itu, Z-nya itu apa ya Pak? Nah, Z-nya ini adalah, kita lihat di sini, Z-nya ini nanti adalah toleransi, Mas. Anda lihat di tabel paling bawah ya, kanan bawah, di situ ada tulisan tolerance, kemudian ada code Z itu yang paling bawah, ya bisa dilihat ya. Nah, di situ ada nilai antara 80% sampai 20%. Nah, itu maksudnya adalah seperti itu. Sehingga nilai ini sebenarnya rentangnya cukup banyak ya, karena bisa toleransi antara 80% sampai 20%. Plus 80% min 20%. Bisa di atasnya banyak 80% dan bisa di bawahnya itu sebanyak 20%. Nah, sehingga toleransi kode Z ini sebenarnya paling jelek ya kalau di komponen. Kalau semakin bagus ya toleransinya semakin kecil ya harusnya. Tapi pada umumnya kebanyakan menggunakan rentang nilai antara 5% sampai 10% ya, biasanya. Jadi seperti itu ya Mas ya, Mas Farhan, bahwa nilai atau huruf, sebenarnya kode huruf ya. Jadi kalau sedikit kita bandingkan dengan resistor, kalau resistor tadi itu kan toleransinya kan disimbolkan dengan kode gelang juga. Nah, sedangkan di kapasitor ini nilainya dituliskan dalam kode angka dan huruf untuk toleransinya. Saya terima kasih atas pertanyaannya karena dapat mengingatkan saya sama-sama. Jadi sekali lagi ya, nilai yang tertera di kapasitor keramik, khusus keramik ini ya, keramik itu yang warna coklat seperti ini, keping seperti ini. Nah, ini bukan nilainya langsung tertulis seperti ini, bukan 473 picofarad atau farad. Nah, tapi di sini ini masih kode 473Z. Nah, 47 ini angka dasar, ya kan? Sedangkan 3 ini adalah pengali. Nah, 47 kali 10 pangkat 3, atau saya menyebutnya adalah dikalikan dengan 1000 ya, karena 1000 nolnya 3. Dalam satuan picofarad.
toleransinya adalah Z, kode Z ini. Ya. Berarti Z tadi adalah plus 80 sampai negatif 20%. Atau nilai ini berkisar lebih di atasnya ini sebanyak 80% atau di bawahnya 20%. Jadi ini toleransi Z ini sebenarnya toleransi yang sangat jauh sekali sehingga nilainya tuh enggak presisi. Nah, kemudian ini tadi 47.000 ya, 47.000 picofarad. Satuan dasarnya picofarad yang coklat seperti ini, yang keramik keping seperti ini. Sehingga kalau akan kita ubah ke dalam satuan nanofarad ya kita bagi dengan 1000 menjadi 47 nanofarad. Atau kalau kita ubah ke mikrofarad maka dibagi 1000 lagi menjadi 0,047 mikrofarad. Nah, di sini memang harus cermat rekan-rekan. Karena di setiap komponen kapasitor itu kodenya itu ada yang langsung tertulis di situ, ada yang dituliskan dalam bentuk kode. Nah, jadi harus dicermati. Kemudian yang paling penting lagi tentang satuan. Nah, sekali lagi satuan ini akan berbeda nilai suatu komponen itu kalau satuan. Nah, sekali lagi ini menjadi catatan penting Anda seorang akan menjadi engineer ya. Jadi Anda akan menjadi teknisi sebagai orang teknik itu tentunya satuan itu juga akan menjadi yang sangat penting. Ya kan ya. Jadi nanti Anda menulis silakan. Pak. Silakan. Izin Silakan, Mas. apakah di setiap kapasitor keramik itu mempunyai satuan picofarad atau di setiap produsen berbeda, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk keramik itu sama, Mas. Jadi keramik itu yang tengah ini ya, yang 473Z ini ya. Untuk keramik itu selalu dalam satuan dasar picofarad. Ya, di semua produsen apapun sama. Ya, kalau yang tipe keramik seperti ini ya. Ya, sekali lagi sama. Dalam satuan pico, satuan dasarnya ya, defaultnya ya. Itu 473 itu pico itu. Yang keramik. Nah, sedangkan yang elektrolit yang seperti ini langsung tertulis seperti itu. Jadi kalau di sini tidak ada satuannya, berarti dia dalam satuan dasarnya picofarad. Ya. Kalau kapasitor keramik maupun kapasitor milar nanti ya, yang tidak ada tertulis satuannya langsung, nah itu berarti dia dalam satuan standar atau dasarnya adalah picofarad PF ya. Kecuali kapasitor elektrolit ini yang sudah muncul satuannya. Nah, berarti ya satuannya itu. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Cukup jelas ya, Mas? Izin, Pak. Siap, terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Kemudian ada lagi rekan-rekan. Oke, nanti ini nilai-nilai satuan toleransi. Ini tidak perlu dihafal. Karena kan cukup tahu ya dan paham ya maksudnya apa. Ini nggak perlu dihafalkan nanti, tapi ini kalau ini ada data nanti rekan-rekan paham cara menggunakannya ini ya. Untuk ini nanti bisa disimak juga untuk rangkaiannya nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, cara pengukurannya sama dengan cara pengukuran resistor. Ya, hanya dengan menempelkan kedua ujung probe-nya. Probe itu apa? Titik ya, tempat untuk pengukuran ini. Kabel titik pengukurannya. Tetapi di ring batas ukur ini, di switch-nya, di saklarnya itu harus menunjuk ke simbol kapasitor ya. Dan di kapasitometer yang digital nanti sudah muncul satuannya. Jadi kalau sekarang itu mengukur menggunakan alat ukur kebanyakan itu menggunakan digital kan ya, memudahkan kita nanti akan menggunakan alat ukur. Dan sekali lagi ini juga sama dengan ini ya, kapasitor maupun dengan resistor bahwa nilai itu antara nilai yang tertera dengan nilai yang terukur itu harus dalam nilai yang sama. Kalaupun berbeda, masih dalam rentang toleransi. Kalau di sini 473 ini berarti kan tadi berapa? 47 picofarad atau bisa kita ubah ke dalam satuan nano yaitu menjadi 47 nanofarad.
yang di kode ini tadi ya, berarti ini 47 nanofarad. Sedangkan yang terukur ini adalah 47,2. Berarti masih dalam batas toleransi, sehingga ini masih bisa kita nyatakan kondisinya baik. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti Anda menjadi engineer tapi saya kira komponen seperti ini itu kalau kita langsung mengganti itu nggak mungkin. Jadi kita mengganti dalam bentuk board sekarang itu kan ya, bagian ya. Tapi ini rekan-rekan harus tahu dasarnya dulu. Pada prinsipnya bahwa komponen yang nilainya berubah itu berarti atau sudah tidak sesuai dengan yang tertulis itu berarti artinya sudah bisa dikatakan sudah rusak. Karena akan berdampak pada hasil yang ada nanti. Kalau rangkaian ini komponen ini kita pasang di rangkaian filter atau rangkaian pembangkit frekuensi, kalau nilainya berubah nanti hasil yang didapatkan dari rangkaian itu juga akan berubah. Nah, kemudian ini nilai standar kapasitor, silakan nanti bisa dicermati sendiri. Nah, kemudian rangkaian kapasitor seri dan paralel nanti bisa kita simak di kesempatan yang lain atau juga membaca sendiri. Kemudian saya sedikit sebelum kita akhiri ya, masih ada kurang lebih 15 menit. Nah, ini ada induktor. Anda pernah melihat seperti ini ya. Pokoknya komponen kalau ada kawat yang dililit seperti itu, namanya lilitan ya. Atau induktor. Istilah dalam nama elektroniknya, nama teknisnya adalah induktor. Nah, kalau kita menyebut ya di dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa disebut dengan lilitan. Karena ini komponen ini sebenarnya hanya sebuah kawat yang dililit ya. Tetapi di sini punya nilai. Nilainya dalam satuan Henry ya. Maka nanti simbol satuannya H ya. Nah, kemudian ini juga sama seperti komponen resistor maupun kapasitor. Nah, komponen lilitan ini juga ya, lilitan dengan nilai tetap. Ada juga dengan nilai variabel. Nah, kalau variabel tentunya yang ada tempat untuk memutarnya seperti ini. Atau juga yang fix. Nah, hati-hati nanti di sini bisa terjebak atau tertukar dengan resistor. Karena pada prinsipnya kalau dia dikemas dengan gelang warna, nanti secara fisik akan mirip dengan resistor. Tapi kalau dia dikemas dalam bentuk lilitan seperti ini, secara kasat mata dia terlihat berupa kawat yang dililit, maka kita sudah cukup tahu bahwa ini adalah lilitan. Nah, kalau kita ukur di antara kedua ujungnya menggunakan ohmmeter, maka dia nanti akan berhambatan 0, mendekati 0, sehingga dia akan nyambung. Sebenarnya cara mengecek lilitan itu putus atau tidak cukup dengan ohmmeter sebenarnya. Tetapi untuk mengetahui nilainya, nilai dalam satu harus diukur dengan ya induktansimeter. Nah, ada komponen alat ukur namanya LC-meter. Itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kapasitansi kapasitor dan induktansi induktor. Ya. Simbolnya seperti ini. Ya, lengkungan ya seperti kawat yang diputar-putar seperti apa dililit. Nah, tetapi yang perlu dicermati di sini ada inti atau core-nya. Anda cermati di sini ada garis lurus ya, bahwa di sini ada inti besi. Artinya bahwa lilitan kawat ini dibelitkan pada batang besi atau intinya itu inti besi. Ya, sedikit saya lihat di sini. Nah, contohnya sebelah kiri ini. Ini ada besi yang dijelilit ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang ferrit core induktor, simbolnya yang sampingnya ini garis putus-putus, berarti bahwa lilitan kawat ini dibelitkan pada batang ferrit. Nah, kalau di sini batang besi, ini batang ferrit. Nah, sedangkan yang berikutnya tanpa garis sampingnya, hanya sebuah belitan saja, lilitan saja, maka di sini adalah inti udara. Jadi di contoh ini tidak ada ya. Ya, lilitan tapi dia tidak ada intinya. Di sini ada yang gambar
warnanya agak coklat tua ini. Nah, ini adalah inti udara. Kemudian yang paling kanan adalah induktor variabel. Nah, di sini ada knob untuk pemutar. Contoh di sini ada yang kotak ini. Pasti dia ada 3 kaki, kemudian bisa juga ini 2 kaki, tapi di sini ada inti yang bisa diputar. Akan berubah jika nanti dia diputar atau ada perubahan pada intinya. Baik rekan-rekan, ada pertanyaan belum sampai di sini? Kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, satuannya Henry ya, satuan dasar. Jadi nanti kalau ada suatu soal hitungan ya kan, kemudian dalam soal itu atau dalam suatu contoh kasus diketahui sebuah induktor atau lilitan nilainya katakanlah 100 mH. Maka untuk kita menghitung dalam suatu persamaan itu nanti harus kita ubah dulu ke dalam satuan Henry. Ya. Jadi satuan dasar induktor itu adalah Henry. Sedangkan nanti nilai komponen itu yang diketahui itu biasanya dalam satuan milihenry atau nanti mikrohenry. Tapi yang paling umum yang kebanyakan digunakan dalam suatu komponen dalam satuan milihenry. M-nya kecil ya. H-nya besar. Nah, kemudian yang tadi sudah saya jelaskan ya, ini yang ada inti udara, ada inti besi, ada inti ferrit dan seterusnya. Nanti bisa rekan-rekan baca sendiri di situ. Nah, kemudian fungsinya. Nah, ini hampir kebalikan dengan kapasitor ya. Nah, sedangkan induktor ini juga bisa berfungsi mirip kapasitor tapi ada yang berkebalikan. Pertama ini bisa untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Ya. Jadi dia akan menyimpannya dalam bentuk medan magnet. Jadi sebagai contoh, kumparan ini bisa kita jadikan magnet maupun kita balik listrik. Ada suatu kumparan kita dekatkan medan magnet, maka dia juga akan bisa menghasilkan listrik. Kalau ini bisa menyimpan listrik dalam bentuk medan magnet. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk prinsip dasar transformator ya. Nah, dia akan bisa menginduksi ya, dalam bentuk medan magnet. Kemudian untuk menapis atau filter frekuensi tertentu. Nah, ini akan berfungsi bersamaan dengan kapasitor. Maka nanti untuk menyusun filter nanti selalu ada kapasitor dan induktor nanti. Kemudian ini bisa untuk menahan arus bolak-balik. Kebalikannya kapasitor kalau ini. Kalau kapasitor tadi itu bisa sebagai konduktor arus DC, nah sedangkan induktor ini sebagai isolator arus AC. Ya seperti itu. Kalau tadi kapasitor konduktor ya melewatkan arus AC, nah sekarang kalau induktor ini menahan atau menghambat arus AC. Begitu juga sebaliknya, kalau arus DC dia akan melewatkan. Kemudian juga untuk melipat gandakan atau membagi atau menurunkan tegangan. Jadi induktor ini merupakan prinsip dasar transformator sebenarnya. Nah, dalam pembangkitan tenaga listrik, listrik kan itu bisa kita naikkan atau kita turunkan tegangannya itu salah satu komponennya itu ada yang namanya transformator. Nah, transformator ini juga dibangun dari lilitan nanti. Tentunya ada induktor di situnya. Kemudian untuk aplikasinya itu contohnya banyak sekali di bawah itu ya. Ada untuk filter, ada untuk transformator, motor, solenoid, relay, speaker, mikrofon. Nah, tentunya semua komponen elektronik yang di dalamnya ada induktornya, ada lilitannya itu adalah perangkat yang menggunakan induktor. Perangkat ini adalah fungsi dari induktor. Aplikasi fungsi dari induktor. Baik rekan-rekan, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, saya kira sudah cukup ya untuk
materi pada siang hari ini. Jadi saya review ya bahwa hari ini nanti Anda sudah mempelajari komponen resistor ya, kemudian ada kapasitor dan juga induktor. Dan ini nanti akan kita gunakan untuk membuat rangkaian-rangkaian selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya rekan-rekan. Untuk persiapan topik yang akan datang, nanti kita akan menggabungkan, jadi komponen semikonduktor yang kemarin itu ya, kita rangkaikan dengan beberapa komponen di sini untuk menjadi sebuah penyearah ya. Tipe topik yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas tentang penyearah ya. Jadi nanti kita akan mengubah tegangan AC menjadi DC dengan menggunakan komponen dioda dan kita filter dengan kapasitor. Kalau nanti tegangannya akan kita bagi, bisa kita tambahkan di situ adalah resistor untuk membagi tegangan. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, apa ada pertanyaan rekan-rekan? Tidak ada? Siap, cukup Pak. Oke. Nah, semoga materi sedikit yang dapat saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan rekan-rekan semuanya. Namun apabila ada yang belum jelas atau rekan-rekan ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin diketahui tapi belum tersampaikan di sini, nanti bisa rekan-rekan tuliskan di grup WA, bisa ditanyakan di sana sehingga bisa kita bahas pada kesempatan yang akan datang.